Begitu banyak permintaan kepada saya supaya saya mengunggah video-video di YouTube tentang tutorial menulis puisi, bagaimana mengarang puisi, dan bagaimana mendeklamasikan dan membacakan puisi. Oke, saya anggap ini sebagai edisi pertama, episode pertama dalam workshop kita kali ini. Kembali lagi di channel Raedo Basha. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Begitu banyak permintaan kepada saya supaya saya mengunggah video-video di YouTube tentang tutorial menulis puisi, bagaimana mengarang puisi, dan bagaimana mendeklamasikan dan membacakan puisi. Oke, saya anggap ini sebagai edisi pertama, episode pertama dalam workshop kita kali ini. Ya, ini workshop kecil-kecilan, workshop gratis. Jadi teman-teman cukup nonton ini, bolehlah sesekali like atau bertanya atau komentar. Silakan langsung ditulis di bawah ini tentang apa yang telah kalian tonton ini. Semoga video ini berguna. Saya membuat video ini secara santai, tidak ada naskah, dan berjalan sebagaimana pikiran saya dapat menangkap hari ini. Baik, sambil saya menikmati kretek, saya sambil berpikir dan sambil berbicara. Puisi itu pada mulanya saya mengenal dunia karang-mengarang memang sejak kecil. Tapi serius untuk ingin mendalami dunia mengarang itu memang sejak remaja. Sudah sejak remaja. Puisi itu mirip-mirip judul albumnya Ari Lasso. Ku dengar, kulihat, kurasa. Jadi puisi adalah karya yang lahir dari proses mendengarkan, proses merasakan, proses melihat. Jadi ada 3 proses. Secara acak saya baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Itu adalah puisi. Proses awal dari penciptaan puisi. Kalau apa yang kita lihat adalah sebuah masalah, kalau apa yang kita dengar adalah sebuah masalah, dan apa yang kita rasakan adalah sebuah masalah, disitulah sebenarnya kita sedang akan melahirkan sesuatu. Karena sebuah karya lahir dari sebuah masalah. Masalah besar, masalah kecil, entah masalah yang membahagiakan, entah masalah yang menyedihkan, lara, atau senang. Banyak mungkin yang ingin lari dari masalah. Orang mungkin tidak senang dengan masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti yang bersifat negatif saja. Tetapi bisa saja masalah itu adalah masalah yang membahagiakan. Misalnya ketemu orang tua setelah lama dari perantauan, itu juga masalah. Masalah tentang mengobati kerinduan misalnya. Itu adalah tema besar dari sebuah masalah, tentang rindu, tentang kesenjangan sosial, tentang persoalan-persoalan lainnya. Saya jadi teringat nih kisahnya bagaimana seseorang, ada anak muda curhat sama Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Si anak muda ini curhat ke Gus Dur bahwa dia susah sekali menulis cerita pendek atau menulis karya sastra. Lalu Gus Dur menjawab, kamu pernah jatuh cinta nggak? Belum pernah, Gus.
Artinya kamu ini pantesan tidak bisa menulis karya sastra yang bagus. Jadi, kata Gus Dur, kalau kamu ingin menciptakan karya sastra yang bagus, kamu itu harus punya masalah. Harus punya masalah. Jatuh cinta bisa saja menjadi sebuah masalah. Apalagi disakiti oleh orang yang kita cintai. Itu akan menjadi sebuah masalah yang bisa memicu seseorang berkarya. Kamu pernah disakiti perempuan gak? Kata Gus Dur kepada si anak muda itu. Nah, disakiti perempuan itu juga yang saya maksud sebagai pemicu sebuah masalah. Kita mungkin sering mendapatkan benturan sosial misalnya, atau benturan apa saja yang membuat perasaan kita menjadi bermasalah, membuat pendengaran kita menjadi bermasalah, membuat apa yang kita lihat sebenarnya telah menjadi sebuah masalah di dalam diri kita. Maka dari masalah itu kita bisa berangkat ke dalam sebuah media. Dari masalah tersebut menjadi sebuah karya. Entah, orang itu macam-macam. Ada yang bisa menumpahkannya ke dalam lukisan, mungkin pelukis bisa seperti itu. Ke dalam patung, pemahat mungkin seperti itu. Ditumpahkan, diekspresikan kepada musik bagi komposer misalnya atau musisi. Nah, kita juga dapat menumpahkan apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Itu menjadi masalah di dalam diri kita. Kita juga dapat menumpahkan hal itu ke dalam karya sastra. Bisa saja salah satunya adalah puisi. Maka dari itu, jangan pernah menulis puisi kalau kamu belum pernah mempunyai masalah. Masalah yang paling besar adalah bila kita sakit hati, bila hati kita disakiti, terutama kalau saya oleh perempuan. Maka jangan sesekali mengatakan kamu telah menulis puisi yang bagus kalau belum pernah disakiti oleh kekasih yang kamu harapkan menjadi milikmu selamanya. Itu saja dari saya sebagai pemantik awal dari sebuah proses penciptaan. Apa yang kurasa, apa yang kudengar, apa yang kulihat, kemudian menjadi sebuah masalah, dan masalah itu kita tumpahkan ke dalam sebuah karya sastra bernama puisi. Maka dari itu, jangan salahkan bila Anda mengurai air mata ketika membaca puisi-puisi Majnun, ketika membaca puisi-puisi cinta siapa saja yang membuat Anda juga terikut arus di dalamnya. Karena puisi tersebut tidak lahir dari ruang yang kosong, tetapi lahir dari sebuah masalah besar yang berkecamuk di dalam hatinya hingga menjadi puisi.